Selamat datang di Sekilas Kick-Off 26. Ya, hari ketujuh dari gelaran Pesta Bola Dunia ini udah beres semua ya. Dan ini juga menandakan kalau pertandingan pertama dari grup ya, ini udah beres semua. Ada 4 match yang dipertandingkan tadi malam ya. Yang pertama kita bahas soal Ghana lawan Panama dulu. Sejujurnya ini gue tidak nonton pertandingannya ya, karena di jam-jam krusial menuju ngantor. Tapi gue bilang ini start yang bagus buat wakil Afrika walaupun lawannya cuman Panama ya. Lanjut ini ke pertandingan terakhir sebenarnya di hari ini. Itu ada Uzbekistan lawan Kolombia. Uzbek yang jadi debutan di Piala Dunia ini harus kalah 3-1 lawan Kolombia ya. Sejujurnya Uzbekistan sebagai debutan nggak buruk-buruk amat ya. Dia ngasih perlawanan gila banget sih sampai ke akhir pertandingan. Tapi ya pengalaman bertanding berbicara ya. Kolombia dengan James, dengan Luis Diaz, dengan Daniel Munoz ini bisa menang dengan begitu meyakinkan lah ya 3-1. Lanjut ini ke pertandingan yang lumayan banyak ditunggu juga ya sama pecinta sepak bola. Ini ada Inggris lawan Kroasia. Dua tim yang gue bilang dalam beberapa tahun terakhir sikut-sikutan lah ya. Kroasia kita tahu 2 edisi terakhir selalu masuk semifinal. Ketemu Inggris yang baru ganti jadi Thomas Tuchel, ini lumayan diragukan lah ya dari sisi pemilihan pemain. Tapi harus gue akuin Inggris di bawah Tuchel sangat berbeda ya. Di zaman Southgate gue jujur sering beberapa kali nonton Inggris ngantuk. Tapi di bawah Tuchel ini ugal-ugalan banget sih. Terutama dari sisi intensitas pressing ya. Dari menit awal sampai akhir intensitasnya nggak turun. Mungkin back lu jelek gitu ya. Pertahanan lu buruk. Tapi lu sangat berusaha untuk selalu bisa bikin serangan dan nyetak gol gitu ya. Harry Kane 2 gol, tapi harus gue akuin hampir semua pemain bisa perform sesuai kapasitasnya ya. Dan Inggris kalau bisa konsisten kayak gini, gue sih nggak ragu minimal dia bisa semifinal ya. Nah cuman pertanyaannya adalah apakah strategi ini bisa berhasil ngelawan tim yang parkir bis? Karena Kroasia semalam dengan skuad yang cukup uzur ya, ini lumayan keteteran melawan intensitas tinggi dari Inggris. Jadi kita lihatlah ke depannya. Semoga sih Inggris bisa konsisten ya. Terakhir ini match yang lumayan ditunggu juga karena pengen ngelihat nih bisa membuktikan nggak seorang Ronaldo ya membawa Portugal di gelaran kali ini. Karena kemarin Messi abis hat-trick nih ya. Ketemu Kongo, sayangnya Portugal cuma bisa seri 1-1 ya. Gol dari João Neves itu bisa dibalas sama Yohan Wissa. Semua orang ngebully Ronaldo karena ngerasa dia tidak berkontribusi di lapangan. Karena semua orang ngerasa dia tidak berkontribusi di lapangan, which is true. Tapi itu juga disebabkan karena ya kalau gue bilang sih dari sisi pelatih Roberto Martinez ya. Ini untuk tim sekelas Portugal dengan materi mewah kayak gitu, lu nggak bisa main kayak semalam ya. Main kayak bingung, nggak tahu polanya mau seperti apa, poros serangannya di siapa, gelandangnya siapa, yang jadi playmaker siapa, yang jadi target man siapa. Bola cuman mutar, peluang pun bahkan ya itu lebih banyak Kongo loh, in total ya. Jadi Seri dan Ronaldo tidak works itu udah saling mendukung aja tuh. Kalau semalam memang Portugal tuh overall jelek gitu ya. Gimana bisa Vitinha pemain terbaik lu ganti ya ketika lu butuh gol gitu. Terus pemain-pemain kayak Bruno, João Neves yang di klub kita tahu performanya kayak apa, itu semalam benar-benar nggak kelihatan. Jadi gue bilang Portugal kalau dengan gaya main kayak gini 16 besar, paling mentok 8 besar lah ya, mereka akan bisa bertahan gitu. Next, ini ada 4 match ya, mulai nanti malam, dan ini adalah memulai matchday kedua ya dari babak grup. Kita lihat apakah akan ada kejutan atau ternyata ya tim-tim besar bisa melaju dengan lebih mudah ya.